Pernah nggak sih kamu buka aplikasi tapi malah kesel karena loadingnya lama? Atau lagi isi data penting, servernya malah down? Hal ini terjadi bukan karena aplikasinya yang jelek, tapi karena infrastruktur yang bermasalah. Ngomong-ngomong tentang infrastruktur, apa sih infrastruktur? Nah, bayangin, ada kota besar buat jalanan, kendaraan, pipa air, listrik, dan jaringan telepon. Semuanya bekerja bareng supaya kota tetap hidup. Nah, begitu juga di dunia digital. Infrastruktur TI ini adalah ibaratnya kota digital, di mana tempat sistem dan aplikasi hidup. Isinya apa? Isinya adalah segala hal yang mendukung jalannya sistem, mulai dari hardware, software, jaringan, hingga layanan pendukung yang bekerja di balik layar sistem. Nah, bayangin aja kamu punya mobil sport keren, tapi nggak ada jalan. Mau ngebut, ya nggak bisa. Begitu juga dengan infrastruktur TI. Infrastruktur TI ini adalah sebagai fondasi digital yang bikin semua teknologi bisa berjalan cepat, aman, dan stabil. Oke, kita ke model infrastruktur TI. Infrastruktur TI terdiri dari 4 lapisan penting dan semuanya saling mendukung. 1. Proses dan informasi. Ini soal alur kerja dan data bisnis, bagaimana sistem memproses info, laluannya gimana, dan seberapa efisien. 2. Aplikasi. Platform aplikasi ini terpakai user, kayak sistem pembayaran, mobile banking, atau aplikasi efisiensi. 3. Platform aplikasi di balik aplikasi. Ya. Ada server, database, dan middleware yang memfasilitasi dan jalannya aplikasi tadi. 4. Infrastruktur visi. Infrastruktur ini ya perangkat kerasnya dari kabel jaringan, router, sampai pusat datanya sendiri. Kita lanjut ke quality attributes. Sistem bukan cuma harus dijalankan, tapi harus berkualitas. Ya dong, pertanyaannya, apakah sistem bisa dijalankan? 2. Apakah sistem bisa diakses dengan cepat? 3. Apakah sistem stabil saat traffic naik drastis? 4. Apakah sistem bisa cepat pulih setelah gangguan? 5. Apakah sistem aman dalam ancaman eksternal? Dan 6. Apakah sistem mudah diuji dan dirawat? Oke, contoh semua yang termasuk dalam atribut kualitas sistem atau non-fungsional attributes. Ini dibikin user yang bikin user nyaman, jadi bukan sekedar hanya bisa jalan, tapi performa selalu juga oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang ketersediaan. Ketersediaan itu seperti kita butuh sistem yang selalu siap dipakai kapanpun dibutuhkan. Target idealnya yaitu 99,99% availability alias downtime. Maksimal cuma 5 menit dalam setahun. Nah, untuk mengukur seberapa siapnya sistem, kita pakai 2 indikator. Yang pertama adalah mean time between failure atau MTBF. Itu semakin tinggi artinya jarang rusak. Dan yang kedua adalah mean time to repair atau MTTR. Semakin rendah artinya kalau rusak lebih cepat bisa diperbaiki. Jadi bukan cuma hidup terus, tapi kalaupun ada masalah kita bisa langsung memulihkannya. Kenapa sistem bisa downtime? Hal ini bisa terjadi karena banyak hal, contohnya seperti human error, bug di software, masalah listrik atau hardware, kompleksitas sistem, dan lain-lain. Makanya dibutuhkan strategi seperti redundansi data, failover, fallback. Apa itu redundansi data? Ada komponen cadangan yang bisa ngambil alih. Terus failover, sistem otomatis pindah ke backup. Fallback itu kalau otomatis gagal kita punya plan B sesuai manual. Terus lanjut ke kinerja kinerja atau performa. Sistem bisa hidup, tapi kalau lemot tetap bikin frustasi. Yang harus dijaga yaitu respon time, waktu sistem buat jawab pertanyaan user atau throughput, seberapa banyak transaksi bisa diproses dalam waktu tertentu, dan skalabilitas, bisa handle lonjakan user tanpa nge-lag, dan efisiensi. Gimana cara sistem mengatur resource biar tetap optimal? Intinya performa harus konsisten, baik satu user 10 atau 1.000.000 sekalipun. Keamanan pada infrastruktur TI, teknologi informasi merujuk pada serangkaian langkah kebijakan dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi seluruh sistem TI dari ancaman kerusakan atau akses tidak sah. Infrastruktur TI mencakup jaringan server, perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang digunakan dalam organisasi. Ada 3 prinsip dasar, yaitu
confidentiality, integrity, availability. Solusi keamanan yang bisa berupa encrypt data, firewall dan IDS, autentikasi multifaktor, monitoring dan audit sistem secara rutin. Nah, selanjutnya adalah data center atau pusat data. Data center itu ibaratnya jantungnya layanan digital, di mana semua server, storage, dan perangkat jaringan disimpan dan dijaga biar tetap sehat dan dapat bekerja dalam waktu 24/7 jam. Nah, disinilah komponen-komponen fisik di dalam layout data center itu berfungsi, di mana terdiri dari komputer room, UPS generator, input power transformers, UPS, UPS battery, cooling system, fire extension, operator room, storage room for spare material, instance, serta meeting room. Nah, data center ini dia adalah sebagai sebuah sistem atau sebagai tempat di mana semua sistem tinggal di satu pusat. Jadi intinya infrastruktur TI itu tulang punggung dunia digital. Kalau mau pengen sistem yang cepat, aman, tahan bencana bisa diandalkan. Kuncinya adalah bangun infrastruktur yang kuat, rancang sistem dengan memperhatikan performa keamanan dan ketersediaan, dan pastikan pusat datamu selalu siap hadapi kondisi terburuk. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share.